Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku dimanapun Anda berada, kita masih diberi kesehatan dan ketemu lagi. Oke, langsung saja ya ke topik pembahasannya. Ini yang kemarin ya video sudah pertama itu cara input data SPT ya di yang kemarin video pertama itu kita input SPT yang ini ya, yang satu masa pajak. Yang ini kemarin ya di sini. Dan sekarang kita akan tutorial input data yang final ya, yang banyak pegawainya. Yang di sini seperti yang video kemarin ya saya jelaskan, di video pertama tentang SPT masa ini, kita akan input data di sini ya guys. Nah, itu. Nah, di sini yang final ini ya. Nah, ini saya sudah menginputkan semua. Di totalnya ya, total brutonya ini. Terus pajaknya ini total pajak dari semua pegawai. Nah, saya akan menghapus ini ya, bentar ya. Bentar. Pertama dulu itu kita close dulu. Anda login ke bulan Juni ya, masa pajak bulan Juni. Nah, ini kita close dulu ya, kita close dulu. Oke ya. Ini pajak bulan Juni ya, kita mau melaporkan yang mana ya, yang ini ya, yang ini penghasilan honor per bulan ya, tunjangan kinerja ya. Ini dari kurang lebih dari 60 pegawai. Nah, ini global ya. Pajaknya menjadi satu di sini ya. Di sini itu ada ID billing ya, seperti yang video kemarin. Nota apa itu, bukti penyetoran pajak yang dari bank itu. Nah, ini jumlah nilai belanja ataupun brutonya. Tapi di sini nilai bruto ini semua yang tidak kena pajak juga termasuk di sini ya guys. Nah, jadi kita akan menginputkan data-data yang kena pajak saja. Ini bruto yang tidak kena pajak juga di sini. Nah, total dari orang 62 orang, ini pajaknya di sini ya. Ini potongan pajak. Ini nomor NPTN-nya yang seperti video yang kemarin ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke SPT aplikasinya. Ini ya di sini. Ini yang PPh 21 ini, 23 ini 22 ya, salah ya. Satunya itu PPN. Nah, ini. Kita masuknya dari ini ya, klik kanan saja ya, jangan double klik. Nah, run as administrator. Oke, yes, tunggu sebentar. Nah, ini ya, pilih database. Nah, kita masukkan password bawaan ya, yang masih belum dirubah dulu. Di sini kan saya masih kita belum membuka pilih bulan ya. Kita atau belum membuat masanya itu, kita mau membuat masa pajak bulan berapa. Ya, video yang pertama ya kemarin ada ya. Yang di sini kita langsung ya pilih SPT. Nah, di sini kalau kita buka dulu ya, buka dulu SPT. Nah, sampai Juni ya. Nah, ini kan masih kosong ya. Kalau Anda belum pasti masih kosong kan input data. Yang di sini final itu banyak sekali ya. Ya, makanya saya akan membagi beberapa video tutorial tentang SPT ini biar tidak terlalu panjang ya. Jadi yang kemarin sesuai dengan janji saya, ini SPT saya mau input data. Yang video ini khusus pajak final yang yang tunjangan per bulan itu ya, tunjangan honor dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini datanya ya. Ini yang dari ini tadi guys, yang saya rekap dari ini. Nah, ini ya, ini total yang belanja, tapi
termasuk yang tidak kena pajak juga di sini. Dari 62 orang kurang lebih. Cuma di sini tadi masih perlu pembetulan ya, maksudnya perlu dikoreksi karena tidak sama jumlahnya ini. Ini harusnya jumlahnya 1599 sekian ya, nah ini ya seharusnya. Karena saya impornya belum saya edit. Nah, saya akan menghapus semua ini, nggak masalah ya. Nah, saya mau hapus semua. Pilih semua di sini ya. Pilih hapus. Hapus, oke. Maka akan kosong. Nah, ini secara pertama dulu untuk pemula biasanya input datanya dia secara manual satu-satu ya. Satu-satu. Jadi kayak gini ya. Nah, ini setelah ini kita dipotong. Final. Tambah di sini ya. Ketik baru ini ya. Nah, ini di sini. Nah, di sini ini kan banyak sekali ini ya. Contohnya kita coba saja ya. Nah, di sini ya. Nah, makanya data referensi itu dibuat dulu ya, saudaraku ya. Data referensi itu data pegawai, identitas pegawai yang merupakan terdiri dari nama, NIK, NPWP, alamat, seperti ini ya. Ntar video berikutnya saya akan membuat tutorialnya data referensi secara inputnya gimana. Secara manual bisa juga kita impor juga bisa. Nah, ini referensi, nah ini ya. Bukti potong penerima penghasilan. Nah, di sini. Nah, ini ya, ini harus kita inputkan dulu ya, satu persatu. Inputnya gimana ya, ntar untuk video selanjutnya ya, biar tidak panjang. Tapi ini kalau yang data referensi ini dia dari bulan 1 dia sudah sampai bulan selanjutnya dia tetap akan menyimpan ya, menjadi database di aplikasi SPT21 ini. Jadi dia tidak harus menginput ulang lagi karena data referensi itu sudah menjadi database yang ini ya, gitu. Kita close. Lain dengan data yang tadi ya, kita misalnya buka bulan yang ini kan kosong. Lain dengan ini kan kosong ya, kita sudah menghapus. Tetapi kalau kita buka bulan yang bulan Januari misalnya ya, kita buka SPT, dia ada yang data final ini ya, ada guys. Nah, karena kita berpindah masa bulan 2 ya, gitu. Kita close. Di sini kan data referensi ini kan sudah ada di sini. Nah, dia ada. Nah, ya. Ini cukup sekali kita inputkan dari bulan 1, maka bulan selanjutnya dia akan menyimpan ke database, menjadi database ya, gitu. Kita buka yang bulan Juni ya. Nah, oke. Dia data referensi tetap ada dia, tetap menyimpan. Nah, ini ya. Nah, cuma sekali kita awal. Cuman yang input data pajak kita harus per bulan. Beralih ke Juni dia kan kosong, tadi sudah saya hapus. Tetapi kalau kita kembali ke bulan tadi bulan Januari, dia ada tadi yang input data yang final, yang itu yang banyak pegawai itu. Nah, sekarang kita belajar lagi untuk input secara cepat. Jadi kita mengimpor data-data seperti yang bulan 2 tadi banyak ya. Nah, tadi kan saya sudah menghapus. Ini kan kosong ya. Nah, jadi intinya kita akan secara cepat, berarti kita mengimpor ya, memasukkan database ya, tidak secara manual satu persatu. Kalau kita coba satu saja ya, secara manual kayak gini ya. Nah, berarti tadi di sini ya. Nah, di sini daftar bukti potong ya, terus ini final. Ingat yang final ini biasanya penerima per bulan honor dan tunjangan semacamnya itu ya. Nah, setelah itu kita klik baru. Ini sangat lama sekali ya. Nah, kalau data karyawannya banyak sangat lama. Setelah itu kita klik referensi. Nah, contohnya di sini misalnya ini ya. Ini. Nah, titik ini kita pilih. Oke, nah, dia otomatis guys. Objek pajak. Nah, kita objek pajaknya itu apa ya? Kita berarti klik yang di sini guys. Ya, kalau dia honor, dia yang kodenya ini. Ya, ini ya.
Ini kita memilih nomor 2. Nah, kita berarti kita klik yang ini, yang kode paling kanan ini ya, kita klik. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah brutonya ya. Jumlah bruto itu jumlah misalnya per orang ini ya, Pak Didi ini misalnya nerimanya 500 ya, misal 500. Dia golongannya golongan apa? Golongan 3 ya, berarti berapa persen? Nah, ini dia guys, gitu ya. Itu kita terus itu kita simpan. Ingat di sini sebelum menyimpan Anda usahakan ini ya, tanggalnya ini, waktu tanggal sesuai yang ID. Usahakan di sini yang ini ya, yang tanggal ini ya, nah, tanggal waktu store ya, tanggal waktu bayar yang ke bank itu 806 ya. Usahakan yang ini ya, usahakan yang ini. Nah, berarti ini dibuat 806 usahakan segitu biar ntar itu biar valid itu sesuai dengan penyetorannya ataupun waktu bayarnya ya. Terus setelah itu kita simpan. Apakah oke ya, sini maksudnya ya, bukti pontok berhasil disimpan, apakah akan melanjutnya. Jadi setelah hias langsung ke menu apa, kita input data pegawai berikutnya. Nah, langsung ini, jadi tidak harus klik tombol tambah ataupun baru ya gitu. Nah, setelah itu kita klik yang lagi, misalnya namanya Pak Wiranto ini ya. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, dia akan mendetek semua ya, men-set fokuskan data Pak Wiranto. Nah, setelah itu kita klik ini ya. Nah, ini kita klik sini lagi. Oke, Pak Wiranto sama ya, misalnya 500 brutonya. Jadi ya golongan misalnya 3. Satu ini di golongan 3. Nah, dia kayak gitu guys, kita simpan. Oke, sebelum disimpan tadi, nah ini ya kayak gini kan sama, ini harus sama ya, karena pembayarannya itu dia semua pegawai itu satu billing. Nah, sama ya gitu. Nah, setelah itu pokoknya satu persatu sampai banyak, sampai jumlahnya itu seperti ini guys, harus sama dengan ini tadi ya, harus sama. Brutonya ya harus sama, apa pajaknya itu harus sama, jumlah pajak ini harus sama. Setelah itu ntar kalau selesai kita masukkan ininya, ntar dipilih apa di pilihan menu aplikasi SPT yang lain lagi ya gitu. Untuk tutorial kali ini pokoknya kita intinya membahas ini dulu secara cepat ya. Kita inputkan data-data pegawai ini tidak dari manual gini ya. Saya menyontohkan ini secara manual, tetap hanya 2 pegawai aja atau 2 orang. Ntar pokoknya intinya setelah selesai kita cek di sini harus sama ya. Total jumlah PPh-nya harus sama dengan ini. Nah, ini ya. Tetapi terus yang jumlah brutonya tidak sama guys. Tidak sama dengan ini. Ini saya ini dulu ya. Biar jelas. Totalnya yang di sini, yang brutonya itu tidak harus sama dengan yang ini ya, karena ini di sini, karena dia tuh yang tidak kena pajak dia masuk di sini. Nah, jadi yang harus dilihat ini ya, jumlah pajaknya dari 60-an 2 orang harus sama dengan ini ya gitu. Nah, kita ini secara manual saya sudah ini ya, kita sudah belajar bersama menginput secara manual. Nah, ini kan banyak ya, sampai 60-an 2 itu banyak orang, lebih memakan waktu mungkin setengah jam tidak nyampe sih, cuman kalau semakin banyak pegawainya bahkan semakin banyak membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kita hapus saja, nggak masalah ya, kita hapus, pilih semua, hapus, oke yes. Oke, kita mau imporkan saja ya secara cepat, pilih CSV. Nah, ini ya, impor bukti potong yang final ya, ingat ya, kita kan mau input data yang final ya. Nah, mau inputnya data yang ini ya, ini ya. Nah, berarti kita harus impor secara cepat, pilih yang final ini ya. Nah, sebelum impor Anda harus mempunyai datanya berupa Excel ya, tetapi
di SPT ini menggunakan file CSV. Nah, CSV itu apa Mas? Nah, oke saudaraku, untuk mempersingkat video, insya Allah kita akan secara langsung tutorial kita mengimpor ya data yang final yang banyak pegawai tadi secara cepat ya. Jangan lupa saudaraku ya untuk nonton video yang selanjutnya. Bentar, semoga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa subscribe-nya, loncengnya, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.